Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Elizabeth Pasal, semester 4A, mata kuliah UT. Saya akan memaparkan materi tentang sakramen baptis. Pengertian. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimaannya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan, rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimaannya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio persekutuan antar semua orang Kristen. Yang kedua, sakramen inisiasi dalam gereja Katolik, sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen inisiasi dalam gereja Katolik, masa pra-katekumenat. Simpatisan menjadi masa pemurnian motivasi calon dituntut pertobatan dan iman. Masa katekumen menjadi calon baptis. Masa perkembangan iman calon baptis merupakan masa pengajaran dan pembinaan iman. Masa calon baptis menjadi baptisan baru. Masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Sesudah dibaptis, para baptisan baru menerima dan mengalami masa pembinaan iman sebagai baptisan baru yang disebut mistagogi. Untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sakramen baptis, seorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lilin bernyala diterima oleh baptisan baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup dalam terang Kristus. Yang berikut buah atau rahmat sakramen. 1. Mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuat. 2. Menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, terhadap kepadanya dan mencintainya, membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dan kebaikan. Yang keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Yang kelima, dimateraikan secara kekal dan sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Macam-macam baptisan. Baptisan bayi, baptisan yang diterima saat masih bayi. Baptisan dewasa, baptisan yang diterima saat sudah dewasa. Baptisan rindu, saat seorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal. Baptis darah,
Saat seorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Sekian dan terima kasih.